Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua kan sudah punya himmah. Ya, Nabi berulang-ulang man hamma, man hamma, man hamma. Sekarang pesan hamma itu apa? Ya, siapa yang melakukan hamma, punya rencana, punya semangat, punya kasdu, punya niat, punya iltizam. Ini yang kita sebut dengan himmah, kekokohan semangat. Wujudkan itu. Wujudkan. Sebelum 7 perkara. Biasanya 7 ini Pak penghalang untuk muncul ini. Ini 7 yang pada umumnya orang cenderung menjadikan alasan kenapa tidak melakukan kebaikan. Kita lihat hadisnya dulu. Ini hadis dari At-Tirmizi, sumber dari sahabat yang mulia ini, Nabi Hurairah. Kita punya guru ini, tersambung kita dengan Nabi melalui beliau, lisan beliau, sikap beliau lah. Semoga Allah meridai beliau. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallam qol bersabda, badiru bil a'mali saban. Segera, cepat, jangan tunda. Beramal soleh maksudnya di sini. Cepat, wujudkan itu. Kerjakan memang cepat. Kalau kata-kata badiru, segera memang. Wasari'u, cepat, segera. Jangan terlalu lama itu mimpi menghayal. Segera. Jangan terlalu lama berputar-putar. Sebelum datang Saban. Sebelum datang 7 itu. Kalau datang ini 7, susah kamu lakukan lagi nih badiru. Susah lagi. Hal tantaziruna illa, kecuali kalau kau tunda itu berarti kamu sedang menunggu. Apakah sedang kamu menunggu? Yang 7 ini? Yang 7? Ya. 1. Illa, kecuali fakran, kefakiran, kemiskinan yang menyebabkan apa? Munsian, menyebabkan kita lupa kebaikan, lupa amal soleh karena dililit kefakiran. Jadi kalau tanggal baru bersedekah memes sebelum tanggal tua, nanti datang di sini. Saya percepat, ya. Auginan mudkian, kekayaan, kecukupan yang membuat kita mudkian, sering membuat hal melampaui batas. Sering kalau kekayaan muncul biasanya diuji oleh Allah, biasanya takut melampaui batas, mudkian, melampaui batas, boros, pamer, angkuh, dan penyakit-penyakit orang kaya muncul di sini. Jadi berarti bagus di sini sebelum miskin, Pak. Pada saat miskin bagus ini amalan ini. Jadi pada saat kita kaya nanti membuat kita mudgin. Kemudian marada, pada saat kita sebelum datangnya penyakit, yang mana penyakit ini mufsidun, yang membuat banyak kerusakan. Kerusakan, kita punya lutut tidak bisa berdiri. Di salat malam memang mungkin. Ada saya lihat pada satu masjid, lama saya ceramah di situ tidak pernah pula ini orang
lumpuh baru didorong pakai kursi roda ada di masjid. Tidak bilang dia tidak, kok ya tidak aja. Tapi akhirnya jadi sadar kan, sehat, tidak pernah lihat masjid, pakai kursi roda tapi baru mau sekali pergi masjid. Sudah tengah mati nih orang. Kemudian harama mufanni, kalau sudah tua, loyo, ya sudah tua, rapuh mi, mufanni dah, sudah lemas, tak bisa mi. Ya, yang memang rencana haji jangan pensiun pakai baru haji, dibawa mama ke kursi roda di sana. Paling bagus itu haji Pak, umur 15-an, 20-an, 60-an pi pensiun pi baru mau pergi haji, 70-an sesek. Nah yang keberapa ini? Mautan mujhizan, kematian yang disergap, yang cepat. Kira-kira bahasanya mati mendadak, mati mendadak. Kemudian ini yang keenam, ad-dajjal. Sebelum datangnya dajjal, di mana dajjal ini fasyarru ghaib, paling jelek masalah perkara gaib, yuntazar, yang ditunggu, paling jelek keadaan ini. Au as-saah, atau datangnya hari kiamat. Dan kata Nabi, fas-saatu, ketahuilah hari kiamat itu ada paling berat, au amar, paling pahit, paling pahit. Waspadain yang 7 ini: fakran, ginan, maradan, haraman, mautan. Tidak boleh pakai ad-dajjalan ya. Ad-dajjal, as-sa'ah, karena pakai alif lam, tidak boleh double. Waspada ini Pak, ini waspada ini. Segera wujudkan kita punya cita-cita, harapan, keinginan, amal soleh itu sebelum datang ini. 7. 1, kefakiran. 2, kekayaan ginan. Kalau masa tua, penyakit, kematian mendadak sebelum datangnya dajjal, sebelum kiamat. Ini fakran Pak, bahayanya fakran, dia munsian, suka melupakan. Ketahuilah ya sekalian, kenapa tidak bisa hadir di pengajian? Sibuk kau Ustaz cari sesuap nasi kodong. Apa nak makan kemana kanta? Itu ji nak bisa makan kodong kalau tidak ada waktunya Pak. Ini bahayanya kefakiran. Tidak bisa hadir Pak di pengajian. Apa? Cari sesuap nasi kodong. Tidak ada waktunya hadir. Yang dia urus bangun tidur sesuap nasi, mau tidur sesuap nasi. Yang dia pikirkan bagaimana perut bisa terisi, itu saja. Itu manusia fakran. Tidak sedikit Pak orang, tidak ada waktunya mengaji, tidak ada waktunya lelen, tidak ada. Cuma satu saja, bagaimana dia bisa makan, bagaimana bisa makan. Alasan hidupnya hanya untuk makan. Apa bedanya dengan binatang-binatang Pak? Binatang itu coba lihat, sudah makan, buang air, sudah buang air, tidur, sudah buang tidur, ya bikin anak lagi. Tuh, coba lihat sapi, kerbau, kambing, kuda, apa yang anak lakukan hari-hari Pak? Cari apa? Makan. Digiring, cari makan. Sesudah dapat makan, kenyang, pulang kemana? Ke kandang. Apa yang lakukan di kandang? Tidur, buang air, tai apa di situ, sekaligus bikin anak. Itulah rumahnya, kandangnya. Jadi kalau ada rumah, makan, tidur, buang air,
bikin anak, apa bedanya dengan sapi? Apa bedanya, Pak? Cuma namanya saja beda kan? Kalau sapi apa namanya? Kandang. Kalau manusia apa namanya? Bala atau rumah. Orang sana bilang haus, kita bilang bait. Tapi fungsinya apa? Tidur, apalagi makan, sudah itu apa? Buang air, sudah itu apa? Ya ada lagi kemanakannya lahir. Biasa lihat begitu Pak, sapi, anjing, kerbau, kuda kan begitu ya? Kenapa Pak? Saya tidak bilang sama kita begitu, tidak. Tidak Pak, tidak. Tapi biasa kita lihat begitu kan? Begitulah dia, manusia fakir itu. Itulah manusia fakir. Tak buka nama tak apa? Aga di Andre. Di mana Mandre? Iga di Andre. Itu manusia fakir. Kalau Bapak bangun hanya makanan yang dipikir, itu sebenarnya masuk di sini, Pak. Fakran munsian, ranking 1 yang paling dikhawatirkan Nabi, kerjakan memang mebadiru bila a'mal sabaan, kerjakan memang amalmu sebelum kefakiran jatuh pada dirimu. Ya, sebelum jatuh miskin, sebelum tidak bisa bikin apa-apa, hanya keluhannya keluhan bisa makan. Ini manusia fakran. Jadi sebelum miskin Pak, bikin memang amal yang ada pada diri kita kesempatannya. Nah, semoga kita tidak masuk di sini Pak ya.